Oke, halo semuanya, balik lagi sama aku di sini. Di sini gue bakal jelasin bagaimana cara menggunakan SolidWorks ya, yaitu buat sepertinya itu Camtek. Nah, jadi di sini gue bakal udah latihan soal. Nah, gue bakal coba gambar yang pertama ini. Gue langsung aja buka di SolidWorks-nya. Oke, kita tunggu loadingnya. Oke, terus kali tinggal ke bagian part. Nah, oke, jadi sini udah selesai ya. Nah, ini kita ke bagian sketch dan kita akan ke line dan terserah kita pakai apa. Gue pilih pakai form plan ya, plan di sini formnya. Coding tadi. Nah, eh, oke, ini langsung aja kita pencet ini buat cari apa. Nah, karena di sini gue belum tahu, gue udah tahu itu berapa. Ya, saya gambarnya gini, gini, bebas saja kan. Ini bebas saja ya. Nah, biar tahu lurus apa enggaknya tuh kalau ada garis bantunya kayak gini nih. Ini garis bantu ini bakal lurus. Ini juga bakal lurus kalau garis bantunya biru. Lihat aja langsung ini udah lurus. Kita nggak pakai mouse ya, saya cuma pakai mousepad doang yang bawa laptop. Nah kan untuk pas smart decision bagian sini ini. Nah ini bagian 135 unitnya itu mm. Oke, 135 mm. Oke, kita centang saja milimeter. eh salah teman-teman, inci ya. Udah ganti dulu ke smart sketch-nya. Kita undo aja. Oh, nah, kita undo aja. 135 ya, ya ada 135. Ini 30 dan 25. Nah, ini tahu tahu tuh ini bisa diubah. Nah, ini kalau kalian klik kanan itu bakal ada opsinya ya. Ini bakal smart decision. Tadi 35, 30 ding, 10, 40 dan 30. Oke, terus ini 25 sama 40. Nah, ininya itu 25, 25 dan ini 40. Eh, nah, ini biar kelihatan jelas aja deh. 40. Oke, ini juga jangan lupa dibuat 40 juga yang ini. Oke, yang terakhir itu ada di sininya 55. Oke, memang udah pas 55. Itu oke aja lah. Ini jadi udah selesai untuk babak pertama. Kalau lebih seperti ini dan kita langsung save aja file dan eh file save as dan part 1 ke database. Oke, dan pokoknya punya 4 database. Oke, part 1 udah. Kita bakal lanjut ke part kedua. Oke, jadi di sini saya udah buat yang kedua tapi malah nggak kerekam, hanya malah korup. Tapi di sini bakal jelasin aja ya. Jadi di sini kalian buat seperti biasa. Nih saya bakal buat di jejernya ini di sini itu di tuh, kita zoom in di sini nih. Nah, nah kalian buat aja seperti biasa ya.
outline-nya dulu garis lurus seperti ini. Oke, terus kita tekan ke bawah sini, sini, sini. Saya buatnya seperti ini ya teman-teman. Ini, ini, nah, ke sini. Oke, nah habis dari ini kan kita udah ketemu nih kayak kayak gini nih. Nah kita bakal ketemu kayak gini nih. Nah, ya jadi setelah itu ininya bisa dihapus nih yang bagian ininya nih teman-teman. Nah, kan tadi yang digambar yang ini, nah yang digambar ini masih ada ininya. Nah, kalian hapusnya pakai ini ya, pakai trim. Nah, jadi hapus begini. Nah, setelah kalian hapus begitu, Kak, saya pakai yang namanya lingkaran. Nah, dari saya pakai lingkaran ini untuk menentukan di mana tengah-tengahnya. Nah, seperti ini radiusnya. Karena radius yang di R-nya itu 17 ya, sesuai gambar kedua yaitu 17. Mana tadi? Nah, oke, diminta itu 17. Nah, jadi sesuaikan aja tadi pakai namanya Smart Decision. Oke, nah habis itu, habis itu ada yang namanya ini cara nentuin tengah-tengahnya ini gimana. Nah, ini dari total ini saya kurangin aja nih dari tengah-tengah ini totalnya ketemu berapa dan saya ketemu ternyata di 23. Oke, karena 80 ya. Nah, dari 23 ini terus saya buat bagian tengah yang kecil ini ya. Setelah dapat yang center tengah kecil ini, nah ini jadi kita gampang untuk mengkalkulasikan yang bagian tengah-tengahnya ini nih. Yang kotak segitiga yang ada apa? Kotak ini yang ada di tengah-tengah ini. Yang akan ada di luar bulatan ini ya. Dan di atas. Oke, jadi ini adalah gambar yang ketiga ya. Di gambar ketiga ini sama kayak gambar pertama saya bikin kotak dulu. Jadi saya bikin kotak kayak gini dulu nih. Saya bikin kotak ya. Saya bikin kotak dulu yang gede pakai ini. Saya bikin kotak dulu tadi pakai gede ya. Nah, habis saya bikin kotak, saya bikin pinggir-pinggirnya ini sama aja pakai yang bulat-bulatan yang tadi seperti ini. Nah, dengan radio yang sudah ditentukan pada gambar ya. Nah, terus setelah terbuat dari outline luarnya, ini kayak sticknya kayak bentuk PS gitu ya. Nih, kalau kalian lihat di bagian tengah sini. Oh, ini kayak ada bentuk PS-nya gitu. Ini saya download ulang jadi kan malah kayak gini banyak-banyak ide-idenya gitu. Saya bakal jelasin cepet aja ya. Karena saya sebenarnya ngerjain bareng ini ya. Nah, oke. Jadi begitu kurang lebih untuk gambar ketiga itu bakal jelasin ke. Oke, jadi sini saya bakal ngejelasin ke gambar keempat. Ya, jadi gambar keempat ini didominasi oleh kotak dan lonjong ini ya, kayak oval gitu. Oke, dan ini ada triangle ya di sini dengan kemiringan yaitu 51,03 derajat ya. Nah, bagaimana cara buat kotak ini ya? Jadi di kotak ini tuh ada saya udah buat ya sebenarnya ya. Nah, jadi kotak ini seperti saya pakai yang ini corner rectangle ini. Saya pakai corner rectangle itu biar memudahkan ya. Jadi corner rectangle itu ya langsung buat aja kotaknya gitu. Karena di sini gambarnya tuh kotak tuh dengan tinggi itu sampai 80 sampai bawah, tapi kalau sampai sini doang itu dia hanya 68. Berarti sisa berapa dari 68 ke 80? Kita 22 ya, 67. Oh enggak, 12 ya, 8 9 10 7 8 ya, 12 lagi kan 12 ya, 12 lagi apa itu lagi. Nah, terus di tengah sini ada yang namanya oval. Nah, di oval ini kita hanya ditentukan lebar sebanyak 34. Jadi tersisa 17 inch untuk sampai atas ya. Nah, jadi fokusnya mana dulu? Saya fokusnya di awal ini dulu yang kotak pertama yang sampai 68. Kemudian tinggal saya tambah 12 ya ke bawah dengan sampai panjang itu 83 ya. Sampai 83. Habis 83 itu saya buat dulu yang dalamnya ini. Nah, ini ada elemen dalamnya itu ada yang baru yaitu ada ini nih, ini.
strike slot ya, ini pakai strike slot ya, yang pakai ini pakai strike slot, yang ini pakai yang buletan biasa. Dan sedangkan untuk ini nggak pakai yang ini aja biasa nih, kayak segitiga itu biasa. Oke, mungkin itu cukup ya. Oke, untuk penjelasan selanjutnya itu malah, oke untuk penjelasan selanjutnya, nah ini sebenarnya malah itu malah ya gampang-gampang susah ini daripada yang sebelumnya yang nomor C ini ya, karena yang C ini ada gambar dalam gambar. Nah, ya kalau bagian ini eh, seperti biasa saya hanya tarik dulu garis ini, garis lurus ini sampai di angka 120 ya. Ini hanya 120 ya, ini sampai sini. Kenapa 120? Karena ini total 40 ya, 160 ya dikurangi 40 jadi 120 ya masih 124 ya 120. Nah, kita buka 120 dulu. Nah, terus saya tambahin dari itu ke lebar yang ini, lebar yang ini itu eh, sekitar 10 ya. Lebar ini 10. Nah, saya lebar dulu, saya pokoknya gak ini gambar dulu dari yang lurus dulu, jadi lurus lebih gampang sampai sini, oke. Nah, dari sini saya gambar lagi di sini tuh sampai saya gambar juga di sini sampai 40 karena sini 30 ya. Nah, saya temukan garis titik potongnya di sini. Nah, pakai yang tadi pakai lingkaran itu, teman-teman. Pakai yang lingkaran ini nih. Nah, pakai lingkaran ini dan kemudian terjadi kelas setengah lingkaran seperti ini. Tertemu setengah lingkaran simetri ini kan udah pasti kalau dipotong pakai trim itu bakal ke setengah seperti ini ya. Nah, ini tinggal ditarik garis lurus aja, kalian buat garis lurus sampai atas. Nah, sampai sini ada titik potongnya. Nah, ini untuk yang ini agak tricky ya, teman-teman. Yang ini agak tricky karena R3 di bagian R3 ini terus saya pakai pas sama pas pakai yang bulatan itu setengah karena itu. Nah, habis itu ini ada bulatan lagi itu kalau nggak salah itu saya pakai ini. Nah, ini pakai sketch finish, oke. Nah, sisanya yang untuk yang lingkaran gede ini saya pakai oh enggak, ini enggak, iya saya pakai ini lagi yang bulatan ini karena dari trik potongannya dan di sini pakai sketch finish karena potongannya kalau dilihat tuh kayak kurang rapi gitu. Oke, mungkin gitu aja dari gua. Oh, video kali ini terima kasih kalau ada salah kata mohon maaf emang kurang bener ya gua jelasinnya karena laptopku itu belum hapus beberapa file jadi mau gak mau harus di download aja dulu terus saya jelasin mungkin kalau udah ada lain waktu gue bakal jelasin detailnya agar pemahamannya tuh lebih masuk akal ya. Oke, terima kasih semuanya.